everyone, so today we are going to talk about form. What is form? Yeah, a form is a structured document with spaces in which to write or select and with a fixed arrangement. Jadi, formulir adalah dokumen yang berupa cetak maupun elektronik dengan bagian yang kosong yang harus diisi atau dilengkapi. Berikut adalah contoh-contoh form. Ada invoice, passport application, visa application, reservation form, enrollment form, and etc. Dan berikut adalah karakteristik dari form. Yang pertama adalah less to write and limited space. Jadi maksudnya hanya menyediakan ruang yang terbatas untuk menulis. Yang kedua, give clear instruction of information to be supplied. Ini bermaksud memberikan instruksi yang jelas tentang informasi yang akan diberikan. And then, uniformity. Everyone will fill in a similar form. Ini maksudnya adalah bahwa semua orang akan mengisi formulir dengan form yang sama. Kemudian, information can be re-examined. Maksudnya, informasi dapat diperiksa kembali. Allow people to collect and distribute data easily. Memungkinkan orang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan data dengan mudah. Nah, biasanya kita akan menjawab atau mengisi pertanyaan pada form dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, ticking or crossing empty boxes, mencentang atau menyelang kotak kosong. And then, crossing out the box, mencoret kotak. Ada juga writing a letter in a box, menulis dalam kotak. And then, circling the correct answer, mengintari jawaban yang benar. And then using drop-down boxes or tick button online. Nah, ini biasanya ditemui dalam form online, yaitu menggunakan drop-down atau tombol centang online. Berikut adalah instruction atau instruksi yang mungkin akan kalian temui ketika mengisi suatu formulir. Write in block capitals. Ini berarti kalian harus menulis dalam huruf kapital. And then, please tick appropriate box. It means put a tick in the box that's right for you. Jadi, ini maksudnya kalian harus memberi tanda centang pada jawaban yang sesuai dengan kalian. And then, delete where applicable. It means cross out the answer that don't apply to you. Ini maksudnya coret jawaban yang tidak sesuai denganmu. And then, please print. It means write without joining up the letter. Ini berarti kalian harus menulis tanpa menggabungkan hurufnya. And then the last, please specify or please give details. Ini maksudnya kalian harus memberikan informasi dengan lebih detail. Nah, berikut adalah tips yang bisa kalian gunakan ketika mengisi formulir. Yang pertama, read it carefully before you start writing. Ya, jadi kalian harus membaca dengan seksama sebelum kalian mulai mengisi atau menulis. And then, check that you understand all the language used. Ya, jadi kalian harus memahami semua bahasa yang digunakan. Misalkan ada bahasa yang tidak kalian ketahui, misalkan dalam bahasa Inggris, kalian harus mentranslate-nya dulu dengan menggunakan kamus. And then, make sure you understand the instruction on the form. Ya, jadi pastikan kalian memahami instruksi di formulir. Nah, informasi-informasi apa saja yang biasanya harus diisi dalam mengisi formulir? Berikut adalah ringkasannya. Name atau nama, phone number, and then gender atau jenis kelamin, place of birth atau tempat lahir, date of birth atau tanggal lahir, address atau alamat, house number, alamat rumah, and then phone number, street, city, ya, kota, state atau negara, zip code atau kode pos, age atau usia, and etc. Nah, after this meeting, you have to be able to fill in the form by yourself. Ya, jadi setelah pertemuan ini, kalian diharapkan sudah dapat mengisi formulir, khususnya formulir bahasa Inggris yang akan disediakan di Open Learning atau mungkin juga by using WhatsApp group. Ya, jadi Miss akan berikan
formulir yang harus kalian isi. Okay guys, so that's all the material for this meeting. See you on the next video.